Oke. Oke, ya izin 1, 2, 3 masih saat 1, 2, 3 1, 2, 3 sip, ya, siap 1, 2, 3 1, 2, 3 terakhir 1, 2, 3 sip. Nih. Assalamualaikum. Bisa. Komen pengguna Jamis. Nuhun bisa. Neng, nuhun ya. Nuhun. Tapi kalau itu tadi ini juga ada pembalannya. Izin sampai bentar. Oh gitu nuhun. Anggap rakipan. Paten pakai kaum dulu. No, sekali. Kan gerimis tadi. Jadi orang nuhun di atas. Oh, alhamdulillah habis. Lihat. Nah, terkait tebangan itu. Siap. Kang punten nyimpen. Jangan punten kang nyimpen foto. Jadi Oh gitu naon. dirawat di JK. Merawat kan. Kamu pernah perang gering. Terus nomor kata kota. Kami menikah pakuan kan karena tengah aja ya. Hidup Peggy Setiawan. Siap teman. Ya. Istimewa. Bener kan? Terus nomor kata kota. Mantap, namanya. Eneng. 1, 2, 3 1, 2, 3 Satu kali lagi. 1, 2, 3 1, 2, 3 Enggak. Bapak Aing Halapio. Jadi ya, nuhun. Doa terbaik sehat selalu. Ganteng. Yang pertama bahwa saya datang ke sini tidak untuk meraih atau ingin mendapatkan dukungan ya, karena memang secara spiritualitas kan kampus Abah Anom, Abah Sepuh ini kan memancarkan nilai-nilai spiritual yang barangkali diri saya sudah bisa merasakan. Kemudian yang harapan saya ke depan, karena ini adalah tempat spiritual, ini kan ingin mengembangkan pendidikannya ingin diarahkan pada
skill, pada kemampuan orang berkompetisi di era industri. Nah, saya nyaranin sederhana. Misalnya pendidikan dasar itu ke depan, itu kan orang Tasik kemampuannya menganyam, menyulam, menenun. Nah, itu harus menjadi pendidikan dasar. Karena kan membentuk karakter orang untuk dia sabar, dia tekun, dia unek itu dari kemampuan itu. Nah, orang coba lihat orang-orang Cina ketika belajar kungfu, kan tidak langsung gigian kan, suruh berdiri dulu berhari-hari, dikasih beban lama, ada proses. Nah, di Sunda itu, di sistem pendidikan kita itu aneh. Iya, belajar silat begitu datang langsung diajar jurus. Ya. Nah, itu yang harus segera dibenahi ya ke depan. Nah, jadi saya lihat pendidikan ini misalnya SD nanti ada anak-anaknya tuh belajar nyulam gitu. Itu kan pendidikan kesabaran. Nanti bertingkat lagi ketika SMP kurikulumnya apa. Kalau saya bilang SD non digital. SMP itu 1/4 digital. SMA setengah digital. Perguruan tinggi full digital. Nah, ini harus dibangun sistematika ini. Kita barangnya anak SD langsung digital. Nah, kalau langsung digital gimana dia belajar tentang kesabaran, keuletan? Ini kan penting. Sehingga saya sudah meminta nanti saya memimpin Jawa Barat, nanti saya kurikulum di sini dibikin beda. Ya, kurikulum menenun, menyurang, belajar orang memasukkan benang ke jarum, itu kan pendidikan. Sehingga kenapa bayangin loh, dulu banyak orang jadi pengusaha besar di Jawa Barat, di Indonesia juga banyak, di Jawa Barat juga banyak kan, Pak Haji Prima Jasa misalnya. Apakah dia dulu sekolah manajemen tentang transportasi? Kan oleh perjalanan yang menjadi sukses. Nah, kita ini ingin banyak lahir entrepreneur baru yang sistemnya harus dibangun dengan hari ini, yaitu adalah belajar pendidikan lewat proses yang bersifat alami. Setiap ciri daerah kok bisa dibedakan nantinya? Bisa beda. Misalnya kalau di sini menenun, kalau misalnya di basis-basis industri langsung. Misalnya gini deh, bayangin di daerah kawasan industri, ya kan ke depan ya. Ini saya dulu pernah dorong ini. Purwakarta, Kerawang, Bekasi, itu daerah industri. Limbahnya banyak loh. Kenapa sih sekolah-sekolah tuh nggak kerjasama dengan industri nanti? Kemudian ada kawat. Kan kebanyakan hari ini kawatnya langsung diangkut. Di sekolah suruh bikin paku. Iya, sekolah bikin paku. Dari kawat tuh bikin paku jadi produksi, pakunya diproduksi bisa. Bisa itu kawat dilebur tuh bisa. Itu di sekolah tuh ngajarin industri. Terus industrinya ngajarin jadi ada industri turunan. Nah, itu diajarkan. Itu loh, bikin cangkul. Dari bahan-bahan bekas pipa besi, bikin golok bisa. Perempuannya misalnya sederhana, rumah makan di mana-mana. Orang kaya Asep Strawberry itu dari sambal. Di saya Bu Haji Ciganea itu kaya dari sambal. Ada nggak di sekolah kurikulum sambal? Nggak ada. Padahal industri makanan itu sudah jelas-jelas melahirkan konglomerat. Amerika itu konglomerasi di bidang industri makanannya luar biasa. Apa Amerika dagang apa sih di Indonesia? Goreng ayam. Ya kan? Sekolah kita ngajarin nggak sih? Di sekolah kita diformat untuk jadi karyawan dan pegawai. Nah, ini harus dirubah ke depan. Nggak mungkin kita harus jadi pegawai negeri semua, jadi karyawan pabrik semua. Entrepreneur harus banyak. Entrepreneur itu bukan sekolah pendidikan. Pemda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan pendidikan entrepreneur, nggak mungkin berhasil. Itu mah formalisme. Entrepreneur itu lahir dari kebiasaan jualan es, jualan cilok, ngangon domba. Makanya saya lihat perhatian saya selalu ketika anak jualan es, saya dorong, kamu jualan tambahin. Kamu asal nyuruhan orang punya kulkas bikin sendiri. Itu kan yang saya lakukan. Nah, itu teh kultur. Cina itu berhasil perdagangan karena kulturnya dagang. Orang Tasik jujur-jujuran aja, orang Tasik berhasil dalam dagang karena kulturnya dagang. Tapi hari ini agak drop loh orang Tasik yang menguasai perdagangan. Kenapa? Kompetisinya sudah mulai berat. Warung kalah sama minimarket. Barang-barang yang jual di toko kelontong kalah sama grosir. Toko-toko mulai kalah lagi sama jualan online. Ya kan? Kerajinan kalah juga karena dulu orang Tasik banyak dibawa keluar daerah, dipekerjakan di situ. Di situ orang situ belajar sama orang Tasik, kemudian dia punya produk yang staff lebih bagus. Orang Tasik kalah. Tapi ingat, Anda pergi ke Bali, itu tukang ikat orang Bandung loh. Karena pergi ke Bali yang bikin saya suka beli kerajinan-kerajinan gerabah itu orang Purwakarta, orang Tasik. Jadi banyak yang kita kerja di luar.
Nah sekarang bagaimana itu ditumbuhkan kembali? Jadi tidak akan ada nah sini wartawan. Gimana, Pak? Saya nanya deh, apakah yang jadi wartawan semua sekolah-sekolah jurnalistik? Enggak, Pak. Sejak kecil seneng menulis. Coba tumbuhkan. Jadi makanya sekolah itu jangan memformat di kelas itu. Ini juara pertama, nggak ada. Ini juara pertama di bidang sastra, ini juara pertama di bidang olahraga, ini juara pertama di bidang kerajinan, kreatif, ini juara pertama di bidang pengelolaan pupuk biologi, ini juara pertama di bidang peternakan, ini juara pertama di bidang perikanan. Semua. Terus kemudian pendidikan di sekolahnya harus saya masih ingat. Itu harus mulai diarahin gini. Matematika, udah jangan lagi matematika yang seperti format sekarang akademik. Matematikanya sederhana. Ketika bikin anyaman, harga bambu berapa? Panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketika dibelah menjadi berapa, ketika diiris menjadi berapa, nanti ketika dibikin jadi bilik, harga biliknya berapa. Maka hitungannya adalah ketika harga bambu dijual batangan, itu harganya berapa, ketika harga bambu sudah dijual dalam bentuk giribing, dalam bentuk bilik, dalam bentuk dekoratif ruangan yang indah, jadi berapa. Jadi ada analisis Itu bisa biasa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya dulu di Purwakarta nyoba. Bisa, ya? Pernah, walaupun memang Deddy Mulyadi melanggar aturan, nggak ada masalah. Melanggar aturan asal demi kemajuan. Mantap. Jangan, Pak, untuk ajengan kalangan pemuka agama. Ya saya mah tadi pesen udah ke ajengan. Apa, Nanti ajengan ceramahnya memperbaiki akhlaknya jangan hanya di ibu-ibu majelis taklim. Kemana lagi? Karena ibu-ibu yang sudah tua, yang umurnya 70, kita harus menghindari zina. Payu kayak ngesentuh. Nah, tapi begini, Oke. ambil anak-anak yang suka berandal, suka mabuk di pinggir jalan. Ambil, didik. Anak-anak geng motor, ambil. Yang tukang balapan, ambil. Yang wanita-wanita yang prostitutif, ambil. Tugas negara memfasilitasi. Berapa indeks perorangannya sampai sadar saya bayar. Itu dengan keistimewaan udah tukang ya ini ajengan mampu memperbaiki anak geng motor dari bangor babalapan tapi kan jadi bager mantuan indungna. Indeks satu orangnya berapa harganya biayanya saya bayar. Mantap. Jelas Pak produksinya. Ya kan? Ya? Ada duit Pemda Jabar banyak. Tahu saya. Nah ini orang misalnya asalnya sok dagang sisi jalan, tipe-tipe disamper ke wartawan. Harga jam 10 200, jam 12 sama 90. Maksudnya wartawan nggak wawancara harganya sabaraha. Api wayang. Nah kemudian oleh ajengan itu dibawa ke pondoknya, kemudian dididik sampai dia sadar, sampai dia menemukan jodoh. Nah, sabaraha indeknya dibayar tentu saya. Bapak Udin dari Majalengka. Selesai Pak problem. Dai kurang ukur di mana-mana awang-awangan udah mau anges-angus. Kita berantas. Kita berantas kemaksiatan dibubarkan ayeuna pindah. Kita sadarkan kita bukan untuk memberantas tapi mengurangi dengan disadarkan. Amin. Ya, soleh. Tak, Ayo mata kota. Iya, mantap. Siap, sama. Siap. Siap, mahasiswa kan koyong. Ya, siap nih. Tos. Ya. Siap nih. Ini mereka di mana? Iya. Dari Uya. Wajib ini sukses maju. Amin. Ini motivasi buat mahasiswa yang akan wisuda. Sebentar. Saya minta motivasinya buat mahasiswa yang mau di maaf. Oke. Kang Deddy mohon maaf, saya minta motivasinya buat mahasiswa IAILM yang akan diwisuda sebentar lagi bulan Oktober. Kalau Anda terjatuh jangan bersedih karena Anda punya kesempatan untuk bangkit. Siap. Terima kasih Kang Deddy. Siap, aduh, kena. Jadi itu Pak. Ya, mohon. Siap.
Pak.